Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Aiders. Senang sekali nih rasanya karena hari ini Aidemin bisa kembali lagi di acara Aida Talk yang ke-22. Nggak kerasa banget karena Aida Talk ini udah sampai episode yang ke-22 aja. Wah, banyak banget ya. Jadi Aida Talk ini adalah salah satu program yang dimiliki oleh Aida Konsultan Indonesia yang dimana ketika kita mengadakan idol talk itu biasanya kita mengundang psikolog, konselor, maupun praktisi-praktisi yang berkaitan dengan tema yang sedang kita angkat. Oke, nah Aideta kali ini spesial banget nih Aiders bakal bahas eh, materi kita hari ini dalam bentuk podcast yang pertama kali nih ada di dalam ID. Nah, terobosan banget buat ID. Semoga kalian bisa suka nih sama terobosan terbaru dari ID Talk edisi podcast pada hari ini. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah How to Get Scholarship Easier. Penasaran banget gak sih gimana ya caranya kita bisa dapat scholarship tapi dengan cara yang lebih mudah? Karena kan selama ini kita membayangkan susah banget nih kalau misalnya mau dapat scholarship di luar negeri. Iya, kenapa sih kita mengangkat tema itu selain yang udah dibicarakan sama sama Meta tadi, kita tuh juga pengen mengetahui gimana sih seluk-beluknya ketika mendapatkan beasiswa dan kita lihat tuh antusias dari mahasiswa tuh banyak banget. Termasuk nih di kampus aku sendiri juga banyak banget loh yang pengen dapat beasiswa. Apakah di kampus kamu juga seperti itu? Nah, kalau dilihat-lihat banyak banget ya orang yang pengen banget dapat beasiswa. Nah, untuk itu ID hari ini menggandeng dari Scholarship Indo untuk mengupas tuntas tentang beasiswa dan gimana sih caranya kita bisa bikin beasiswa itu menerima kita. Cara-caranya seperti apa sih? Seperti itu. Nah, Jadi buat ada semuanya simak simak terus sampai akhir karena kita akan memberikan info menarik dan tentunya bermanfaat buat either semuanya yang pengen mendapatkan beasiswa dan apa aja sih kira-kira beasiswa itu nanti bakalan kita bahas. Wah, nggak kerasa nih ya dari tadi tuh kita nerocos aja. Sekarang di depan kita udah ada Kak Lina dari Scholar Indo yang akan menjelaskan banyak tentang beasiswa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi diskusinya nih, boleh kita kenalan dulu. Masa dari tadi kita udah ngomong panjang kali lebar, tapi kita belum kenalan gitu ya. Jadi nggak afdol banget nih. Nah, boleh kenalkan diri dulu. Nama aku Dini dan ada rekan aku. Dan aku Nurfa, kita berdua dari intern IT Konsultan Indonesia dan di sini kita akan menjadi host yang akan memandu jalannya podcast pada malam hari ini. Nah, karena udah ada Kak Lina juga nih dari Scholar Indo, boleh dong Kak Lina memperkenalkan dirinya terlebih dahulu biar makin deket dan makin enak Hai, ngobrolnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kalina. Sehat-sehat ya semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Kak. Kalina gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya, senang banget bisa diundang sama Aide ya untuk bisa berbagi atau juga sharing ya. Sebenarnya aku dapat beasiswa sendiri tuh udah agak lama, tapi kebetulan karena memang uh, sekarang buka Sekolah Rindo, jadi banyak juga teman-teman yang antusias gitu ya, pengen tahu seperti apa beasiswa di luar negeri. Oke teman-teman, aku perkenalan dulu ya, nama saya Awalia Maulina, biasa teman-teman panggil Kak Awa atau enggak Lina itu. Begitu, terus sekarang saya dan teman saya Dinda itu ngebangun satu platform ya, itu untuk kelas bahasa gratis dan juga pendampingan beasiswa gratis, itu namanya Sekolarindo, dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun lebih. Alhamdulillah juga antusias dari teman-teman banyak banget gitu ya, alhamdulillah banget. Terus saya merupakan alumni dari Korea Selatan. Nanti lebih lanjut dibahas ya, universitas mana, terus jurusan apa, begitu. Tahun 2016. Itu aja sih perkenalan singkatnya, silakan. Oke, nah Kak Lina belakangan ini lagi punya kesibukan apa nih, Kak?
Kalau kesibukannya sekarang ini selain di Skolarindo, saya juga kebetulan ada satu bisa dibilang baru ya, new, itu ada namanya kuliah di luar negeri. Jadi itu ngebantu teman-teman yang mungkin mau kuliah di luar negeri tanpa beasiswa gitu. Nah, kalau misalnya yang beasiswanya kita bantu free, untuk yang kuliah luar negerinya itu buat teman-teman yang memang pengen banget ke luar negeri tapi nggak jalur beasiswa gitu. Terus selain itu juga masih sibuk di traveling. Karena ada tour and travel juga sih gitu. Iya, keren banget nih Kak Lina. Sibuk banget. Sibuknya bukan kayak kita yang setiap hari dari hari ke hari rebahan gitu ya sibuknya. Kalau Kak Lina tuh sibuknya dari hari ke hari beda negara gitu ya. Hari ini di mana, besok di negara mana lagi. Keren banget sih emang Kak Lina. Oke, nah mungkin kita mau langsung masuk ke sesi pertanyaan nih. Kak Lina gimana? Udah siap belum Kak untuk menjawab pertanyaannya? Jangan susah-susah ya pertanyaannya ya, bukan ujian kan? Enggak, Kak, nggak susah. Ini pertanyaannya sangat-sangat membantu untuk teman-teman Aiders yang akan dengerin podcast kita pada hari ini. Oke, mungkin boleh dari Nurfa dulu kali ya. Nurfa, boleh mendeliver nih. Kira-kira ada pertanyaan apa sih dari Aiders? Oke, jadi nih Kalina yang pengen aku tanyain pertama kali adalah kalau misalkan kita tuh pengen kuliah di luar negeri, itu sebenarnya harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Apakah bisa seseorang yang nggak bisa bahasa Inggris itu kuliah di luar negeri? Dan apakah bahasa Inggris itu wajib gitu bagi anak-anak yang pengen dapat beasiswa? Oke, ini tuh banyak banget yang tanya ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang kesekian ratus kali gitu ditanyakan ya. Ya, jadi begini, pada dasarnya ada beberapa negara yang tidak mewajibkan kita untuk harus ya bisa berbahasa Inggris. Begitu, jadi ada beberapa negara yang memang dasarnya bukan bahasa Inggris ya, atau bahasa utamanya bukan bahasa Inggris seperti misalnya Jerman, Korea, Jepang. Itu beberapa beasiswanya memang tidak mewajibkan untuk berbahasa Inggris. Tapi memang kita harus pilih. Kalau misalnya kita nggak bisa di bahasa Inggris, berarti kita harus tetap bisa di salah satu dari bahasanya mereka. Misalkan kalau Korea, ya minimal kita juga sudah ada basic bahasa Korea, atau Jepang misalnya kayak gitu, terus juga Jerman seperti itu. Karena memang even tidak ada persyaratan di dalam apa ya, di dalam persyaratan beasiswanya gitu ya, tapi kita akan bersaing dengan orang-orang yang memang sudah punya amunisi dulu gitu ya, sudah punya persiapan dulu gitu kan. Jadi lebih baik kita bisa pilih salah satu dari bahasanya. Misalnya kalau misalnya aku nggak bisa bahasa Inggris gitu, ya udah bahasa Koreanya gitu ya. Kalau kita memang tujuannya ke bahasa ke negara Korea. Terus kalau misalnya negara Jepang juga salah satunya gitu. Gitu ya. Jadi bukan hal yang wajib, tapi lebih baik dipersiapkan dan dilihat Betul. juga negara yang pengen kita dapetin beasiswa tuh di mana gitu ya Kak Betul ya. Terus selanjutnya nih Kak, aku mau tanya juga, jalur apa aja sih yang membuka beasiswa kuliah di luar negeri selain LPDP? Karena kebanyakan dari kita tuh tahunya beasiswa luar negeri itu ya LPDP gitu. Apakah ada selain itu kira-kira? Ada, setiap negara itu pasti punya beberapa beasiswa istimewa, diantaranya adalah beasiswa dari negara tersebut. Misalnya kalau di Korea itu ada namanya GKS atau Global Korea Scholarship. Terus juga mungkin di Jepang juga ada ya. Hampir di setiap negara ada. Kalau Indonesia sendiri kan LPDP begitu ya. Bisa membantu ke luar negeri. Nah, kalau misalnya dari negara-negaranya itu ada tersendiri gitu. Nah, bukan hanya beasiswa dari negara tersebut, ada juga beasiswa universitas gitu. Jadi kita bisa dapat beasiswa universitas meskipun biasanya kalau beasiswa universitas itu tidak full scholarship ya. Jadi seperti partial scholarship. Begitu. Ada juga beasiswa profesor. Biasanya nih kalau ada teman-teman yang memang berminat di penelitian seperti itu, atau juga biasanya itu di bagian coding ya, atau IT seperti itu.
terus juga pertanian. Nah, itu sering banget ada beasiswa dari profesor gitu. Jadi kita bisa melamar ke beberapa profesor atau juga kita bisa tanya kepada kakak-kakak kita yang sudah mendapatkan beasiswa profesor. Begitu. Jadi kita tanya ke mereka, ada nggak sih lamaran gitu ya? Ada nggak sih profesor yang memang membutuhkan mahasiswa begitu? Karena profesor akan memberikan full scholarship juga. Jadi nanti biasanya tuh by project gitu. Jadi nanti ada project profesor, kita ngerjain project profesor sambil juga kuliah begitu. Nah, nanti hasilnya itu ya yang akan menjadi biaya beasiswa kita. Biaya sekolah kita yang dibungkus dengan beasiswa seperti itu. Nah, terus ada juga beasiswa dari lembaga ya. Nah, dari lembaga ini juga banyak. Ada yang dari lembaga negara tersebut, ya kayak misalnya kalau Korea itu ada beasiswa Samsung, ada beasiswa juga LG, ya terus juga ada beasiswa dari Posko, begitu. Terus juga selain itu ada juga beasiswa-beasiswa dari organisasi lainnya gitu. Jadi selain perusahaan ada juga beasiswa dari organisasi yang kita harus pinter-pinter untuk ngecek gitu. Jadi kita harus pinter-pinter ngecek organisasi mana nih yang sekarang sedang buka beasiswa begitu. Jadi kita harus rajin-rajin. Nah, gimana sih Kak kalau misalnya kita cuma dapat beasiswa universitas ya? Kan universitas beasiswanya misalnya parsial. Kita gimana nih nambahin laginya gitu kan? Kita nggak punya dana begitu ya. Nah, kita bisa akalin dengan kita biasanya itu bisa mengajukan beasiswa itu ke daerah gitu, beasiswa daerah atau juga ke beasiswa unggulan begitu. Itu bisa. Jadi nanti yang tidak tercover di beasiswa parsial itu bisa ditutup dengan beasiswa daerah atau juga beasiswa yang beasiswa unggulan seperti itu. Wah, jadi sebenarnya tuh banyak banget ya selain LPDP. Ya, Karena betul. selama ini sebagai mahasiswa pun aku juga ngertinya yang paling terkenal tuh LPDP. Ternyata banyak banget nih Aiders. Jadi ada beasiswa negara, ada beasiswa universitas, ada beasiswa profesor, dan juga ada beasiswa lembaga. Jadi tinggal kita sebagai seorang mahasiswa yang pengen dapat beasiswa nih, tinggal kita cari-cari informasi sedalam-dalamnya gitu ya Kak, kurang lebih. Oke, Ya, pertanyaan betul. selanjutnya boleh dari Dini? Oke, aku sebenarnya masih mau nyambung dulu sih dari pernyataan Mbak Lina di jawaban yang pertanyaan sebelumnya. Berarti kalau gitu kita boleh ya Mbak mengkombinasikan beberapa jenis beasiswa dalam satu kali masa studi. Bisa. Jadi tergantung beasiswanya. Jadi nanti kalian harus pintar-pintar ya ngecek apakah beasiswa ini boleh double atau enggak kayak gitu. Jadi apalagi untuk beasiswa yang full scholarship ya. Jadi itu kebanyakan memang nggak boleh double. Tapi khusus untuk beberapa beasiswa yang memang tidak full scholarship-nya itu bisa di double. Seperti saya sendiri dapat 3 beasiswa. Yang pertama itu beasiswa kampus di Korea, terus beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan, dan sekaligus terakhir itu di penelitian saya itu saya dapat beasiswa dari profesor begitu. Jadi profesor mengajak saya untuk membuat satu proyek buku gitu ya, dan hasilnya itu kita dapat scholarship. Keren banget, Kak Lina bisa dapat 3 langsung loh ya. Mantap. Iya, triple loh ya, triple beasiswa, luar biasa. Luar biasa. Nah, Kalina, kira-kira Kalina tahu nggak ya kalau setiap jalur tadi kan ada banyak nih, ada jalur beasiswa pemerintah, kemudian ada jalur LPDP, ada jalur dari masing-masing universitas ataupun dari pemerintah daerahnya itu. Nah, kira-kira setiap jalur itu biasanya ngebuka berapa banyak sih Kak slot untuk beasiswanya? Dan apakah setiap tahun dia akan buka dengan jumlah slot yang sama? Atau berubah-ubah gitu. Nah, kira-kira bisa tahu info-info seperti itu dari mana? Oke, untuk kuotanya sendiri itu biasanya berubah setiap tahun. Begitu ya. Jadi tergantung
negara tersebut mau buka berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di mana biasanya itu kalau beasiswa dari negara tersebut, misalkan kayak negara Korea atau negara Jerman atau negara mana, itu bisa dilihat di embassy mereka gitu. Atau biasanya ada platform khusus. Jadi kayak kalau di Korea itu ada, bisa lihat di websitenya Study in Korea, atau juga bisa lihat di embassy gitu, Korean Embassy. Begitu. Terus kalau untuk apa lagi ya tadi ya? Kuotanya Kuota udah ya? sama Kuota dari udah, lihat dari mana. lihat di mana ya. Oke, itu sih. Oke, selanjutnya kira-kira nih Mbak, apa aja sih yang harus dipersiapin untuk bisa ikut seleksi beasiswa di luar negeri, atau ada juga kan tadi jalur yang independen ya, biaya secara independen bukan secara beasiswa. Nah, itu kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan, sama apa enggak sih antara yang menggunakan beasiswa dengan yang tidak menggunakan beasiswa persiapannya? Oke, kalau untuk yang beasiswa sendiri itu persiapannya apa aja sih? Nah, kita harus buat yang pertama adalah essay dan studi plan. Itu paling utama. Jadi gerbang menuju kita wawancara atau juga pemberi beasiswa itu tahu lebih lanjut tentang kita, itu adalah di essay dan studi plan. Nah, bagaimana sih membuat essay dan studi plan yang baik? Itu kita harus tahu karakteristik beasiswanya itu seperti apa. Gitu. Jadi si beasiswa ini mau mencari siapa? Begitu. Baru setelah kita tahu dan kita memahami bahwa beasiswa itu mencari karakter yang misalnya A atau B, begitu. Jadi kita bisa membuat satu tulisan di dalam esai dan juga studi plan kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Begitu. Nah, setelah itu baru persiapan selanjutnya adalah bahasa ya, yang tadi dibilang penting apa enggak sih gitu ya. Itu termasuk ke dalam poin biasanya. Karena begini, even kita akan mendapatkan pembelajaran bahasa ya selama 1 tahun. Biasanya kan kita dapat belajar dulu tuh 1 tahun ya, belajar misalkan di Jerman ya belajar bahasa Jerman dulu 1 tahun, Korea belajar bahasa Korea dulu 1 tahun, seperti itu. Sebelum masuk ke pembelajaran reguler begitu ya. Nah, tapi kita harus tetap tahu dasar-dasar atau juga setidaknya kita sudah mengerti lah ya bagaimana bahasa, nggak bener-bener nol banget gitu ya, bahasa mereka tuh seperti apa, atau bahasa Inggris, karena nanti biasanya si gurunya itu akan menjelaskan ke kita menggunakan bahasa Inggris atau bahkan bahasanya sendiri gitu. Jadi dulu saya ingat banget ketika saya belajar bahasa Korea sebelum ke pembelajaran reguler, itu gurunya ngajarin pakai bahasa Korea juga. Jadi mereka agak sedikit yang jadi campur antara bahasa Inggris dan juga bahasa Korea begitu. Jadi kalau kita sama sekali nggak ngerti dan nggak tahu salah satu dari bahasa Inggris atau juga bahasa negara mereka gitu ya, bagaimana kita bisa mengerti nantinya gitu. Seperti itu. Terus persiapan kayak kalau kalian masih SMA begitu atau masih S1, usahain nilainya dibagusin. Tuh, karena itu juga salah satu penilaian ya. Jadi di beberapa beasiswa itu ada rentang nilai begitu. Rentang nilai atau juga nilai minimum ya ketika kita bisa masuk misalkan minimum IPK, terus juga minimum rata-rata begitu. Jadi kita harus perhatikan nilai kita. Terus